sejahtera selalu dari Ibu buat kalian semua dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini, kita masih belajar jarak jauh dari tempat kita masing-masing. Namun, Ibu berharap materi yang akan Ibu tampilkan secara daring ini bisa membantu belajar kalian ya, khususnya untuk siswa Ibu kelas 12 MIA dan MIS SMA Negeri 1 Batangtulis. Jangan lupa, sebelum belajar, kalian berdoa terlebih dahulu ya. Salam literasi, selamat belajar. Siswa Ibu sekalian, materi pada pertemuan kita kali ini masih membahas tentang cerita atau novel sejarah yang merupakan kelanjutan dari pertemuan pertama kita yang terdahulu. Yang menjadi kompetensi dasar materi kita pada saat ini terambil dari 3.4, menganalisis kebahasan cerita atau novel sejarah. Sedangkan yang menjadi kompetensi dasar keterampilan terambil dari 4.4, menulis cerita sejarah pribadi dengan memperhatikan kebahasaan. Sedangkan yang menjadi tujuan akhir pembelajaran kita saat ini adalah siswa dapat menganalisis cerita atau novel sejarah dan mampu menulis cerita sejarah pribadi dengan baik. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi inti pada pertemuan kedua kita kali ini, Ibu mau mengajak kalian untuk sedikit mengingat materi kita pada pertemuan yang lalu. Sebagai pengingat itu, Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan. Silahkan kamu tulis di buku catatan jawabanmu sesuai dengan apa yang kamu pahami dan yang kamu ingat. Pertanyaan pertama, apa itu novel atau cerita sejarah? Masih ingat kan? Ayo, ditulis di buku catatanmu. Pertanyaan kedua, apa hubungan novel sejarah dengan rekon? Masih ingat rekon? Rekon adalah novel ulang. Pertanyaan ketiga, bagaimanakah struktur yang terdapat dalam cerita atau novel sejarah? Selanjutnya, pertanyaan pengingat yang keempat, bagaimana kebahasaan yang terdapat dalam cerita atau novel sejarah? Pertanyaan yang kelima, pertanyaan terakhir, nilai-nilai apa saja yang terdapat dalam cerita atau novel sejarah? Siswa Ibu sekalian, Ibu berharap kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan tadi. Ibu yakin kalau kalian bisa menjawab semua pertanyaan itu, kalian pasti akan dapat lebih memahami materi kelanjutan yang akan Ibu sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Siswa sehat Ibu sekalian, mungkin sebelum kalian mendengar istilah teks cerita atau novel sejarah ini, kamu pernah mendengar istilah yang hampir sama, yaitu teks sejarah. Kedua istilah itu sepintas hampir sama. Sama-sama menggunakan kata teks dan sejarah. Tetapi kedua istilah itu punya perbedaan. Apa dan bagaimana perbedaannya? Mari kita lihat slide berikut ini. Mari kita lihat teks sejarah terlebih dahulu. Yang pertama, informasi yang disampaikan dalam teks sejarah dituntut harus berdasarkan fakta yang memang pernah ada dan terjadi.
Yang kedua, sejarawan dalam teks sejarah terikat pada keharusan seperti apa yang terjadi sebenarnya. Yang ketiga, hubungan fakta yang satu dengan yang lain harus bisa direkonstruksi untuk mencek eksistensinya di masa lampau. Yang keempat, sejarawan sangat terikat pada fakta 5W1H. Anak-anak ibu, nanti istilah 5W1H di slide berikutnya akan ibu jelaskan. Yang kelima, para pelaku dan hubungan antara mereka serta kondisi hidup dan masyarakatnya harus sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Itulah isi yang terdapat dalam sebuah teks sejarah. Nah, sekarang bagaimana isi yang terdapat dalam teks cerita atau novel sejarah? Mari kita perhatikan. Dalam teks cerita atau novel sejarah, lebih banyak berdasarkan rekaan atau imajinasi. Kemudian, novelis bebas untuk berimajinasi mengenai 5W1H. Selanjutnya, isi teks cerita atau novel sejarah menggunakan faktor perekayasaan. Yang keempatnya, novelis tidak terikat pada fakta. Dan yang kelima, para pelaku dan hubungan antara mereka serta kondisi hidup dan masyarakatnya semuanya adalah hasil imajinasi. Anak-anak ibu, dari tayangan slide tadi bisa kita simpulkan perbedaan antara teks sejarah dengan teks cerita atau novel sejarah adalah kalau dalam teks sejarah semua isi di dalam teks itu menceritakan tentang fakta-fakta sejarah yang ada, baik fakta secara individu ataupun secara kelompok atau masyarakat. Sedangkan dalam teks cerita atau novel sejarah, di dalamnya menceritakan fakta juga, tetapi fakta-fakta itu dikembangkan atau diceritakan ulang oleh pengarang sesuai dengan imajinasinya. Jadi, dalam kedua bentuk tulisan itu sama-sama mengandung fakta. Walaupun di dalam cerita atau novel sejarah, fakta tersebut bisa disulap menjadi fakta yang perlu dipertanyakan karena kelihayan bahasa novelis atau pengarangnya. Sekarang, mari kita lihat bagaimana cara pembuktian fakta atau informasi penting yang terdapat di dalam teks. Sebelumnya, dalam pembahasan kita tentang perbedaan teks sejarah dan teks cerita atau novel sejarah, Ibu ada beberapa kali mengucapkan istilah 5W1H. Apakah itu? 5W1H ini merupakan istilah yang dipakai untuk memudahkan pembaca untuk mencek fakta yang ada dalam sebuah teks. Istilah 5W1H ini oleh siswa milenial sekarang diganti menjadi yang lebih mengindonesia istilahnya, yaitu adik Simba. Mari kita perhatikan slide berikut.
Dalam slide ini, 5W1H itu meliputi W yang pertama, what, W yang kedua, where, W yang ketiga, when, W yang keempat, who, W yang kelima, why, sedangkan hanya how. Untuk istilah adik Simba diambil dari singkatan yang diperoleh dari huruf atau suku awal setiap kata terjemahan istilah 5W1H tadi. Dari kata apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, sehingga disingkat menjadi adik Simba. Baiklah siswa hebat Ibu, mari kita lanjutkan kembali ke materi cara pembuktian fakta atau informasi penting yang dalam teks. Poin pertama, untuk what atau apa. Yang kita cari adalah apa peristiwa yang terjadi di dalam teks tersebut atau permasalahan apa yang dibahas di dalam teks tersebut. Kemudian yang kedua, kita cari di mana atau where peristiwa itu terjadi. Kemudian, kapan peristiwa itu terjadinya. Selanjutnya, siapa tokoh utama dalam peristiwa dalam teks tersebut. Kemudian poin yang keempat, mengapa atau why. Mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Apa sebabnya? Apa alasannya? Dan yang terakhir, bagaimana atau how? Kita akan mencari akibat setelah peristiwa itu, bagaimana kondisinya. Jadi dengan membaca novel, kita bisa menjadi terinspirasi menjadi lebih baik. Anak-anak Ibu berharap istilah atau rumus ini bisa kamu pakai ketika kamu membaca sebuah teks atau sebuah buku untuk mencek fakta apa yang terdapat di dalam buku tersebut. Siswa Ibu sekalian, supaya lebih semangat lagi kalian membaca hasil karya sastra, sekaligus mendukung program literasi sekolah kita, Ibu akan menyampaikan fungsi teks cerita atau novel sejarah. Fungsi yang pertama adalah sebagai rekreatif atau hiburan. Karena novel itu merupakan salah satu karya sastra itu adalah tulisan yang indah. Jadi novel itu pasti indah. Terkadang bahasa atau kata atau kalimat yang dipakai oleh penulis novel bisa membuat kita tersenyum, malah bisa tertawa lebar. Jadi, bukan hanya pelawak yang bisa membuat kita terhibur, tetapi dengan membaca novel, kita juga bisa menjadi terhibur. Fungsi yang kedua setelah kita membaca novel yaitu inspiratif atau pengaruh. Dalam hal ini tentu pengaruh yang baik ya. Setelah kita membaca novel, terkadang bisa membuat kita lebih semangat, lebih punya kekuatan, lebih mendapat dorongan untuk melakukan seperti yang disampaikan dalam cerita novel tersebut. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi instruktif atau perintah. Jadi dalam sebuah novel itu mungkin memberikan instruksi atau perintah-perintah yang harus dilakukan oleh para tokoh. Dan perintah-perintah itu bisa menjadi contoh bagi kita dan kita juga bisa melakukannya. Fungsi yang keempat adalah edukatif atau bersifat mendidik. Ternyata dari sebuah novel juga bisa memberikan kita ilmu pengetahuan dan menambah wawasan bagi pembacanya. Siswa Ibu sekalian, sekarang kita masuk kepada pembahasan unsur pembangun teks cerita atau novel sejarah.
Karena cerita atau novel sejarah itu merupakan hasil karya sastra, maka unsur pembangunnya juga sama dengan unsur pembangun karya sastra. Unsur pembangunnya adalah unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Apa-apa saja yang termasuk unsur intrinsik? Masih ingat kamu? Ya, ada tema, ada latar atau setting, ada penokohan, ada amanat, alur, sudut pandang, dan gaya bahasa. Dan apa pula unsur yang termasuk dalam unsur ekstrinsik? Ya, ada unsur agama, apalagi unsur budaya, unsur ekonomi, unsur pendidikan, unsur sosial, politik, dan corak penceritaan. Sekarang mari kita perhatikan langkah-langkah menyusun teks cerita sejarah. Langkah yang pertama, menentukan peristiwa sejarah yang akan menjadi bahan penceritaan. Yang kedua, menyusun kerangka atau gambaran singkat cerita sejarah. Jadi ini kita susun dari peristiwa-peristiwa sejarah pada poin pertama. Langkah yang ketiga adalah mengumpulkan bahan-bahan cerita. Pada poin kedua, kita sudah membuat kerangka atau gambaran singkat. Maka berdasarkan kerangka itulah, kita kumpulkan bahan-bahan yang mendukung kerangka atau cerita yang akan kita buat selanjutnya. Baru langkah yang terakhir, mengembangkan kerangka atau draft awal menjadi cerita atau novel sejarah. Siswa pintar ibu sekalian, itulah tadi materi kita tentang teks cerita atau novel sejarah. Ibu berharap kalian dapat mengikuti dan memahami pelajaran kita pada pertemuan kali ini, serta dapat mengerjakan tugas yang akan ibu berikan dengan benar. Sekarang mari kita mengerjakan tugas. Mohon diperhatikan instruksi yang ibu berikan, kemudian kamu sesuaikan dengan tahap-tahap atau langkah-langkah menyusun novel sejarah seperti yang sudah ibu terangkan. Tahap pertama, datalah peristiwa sejarah yang pernah kamu alami atau yang dialami oleh seseorang tokoh idolamu. Dalam hal ini ibu batasi, anggap saja yang menjadi tokoh idolamu adalah salah satu dari orang tuamu. Tahap yang kedua, pilihlah salah satu peristiwa sejarah yang paling menarik bagimu di antara peristiwa-peristiwa yang pernah kamu atau yang dialami oleh ayah ibumu. Jadi poin pertama tadi mendata peristiwa sejarah, kemudian mungkin ada beberapa peristiwa sejarah yang sudah kamu data. Di poin yang kedua, kamu pilih salah satu peristiwa yang paling menarik. Itulah nanti yang akan kamu kembangkan. Tahap yang ketiga, coba telusuri sisi lain kehidupan pribadimu atau tokoh idolamu berkaitan dengan peristiwa sejarah yang kamu pilih pada poin 2. Misalnya, bagaimana sikap keseharian tokoh yang kamu pilih tadi. Kemudian bagaimana cita-citanya ataupun romantika hidupnya. Jadi semuanya itu kamu inventarisasikan seperti tabel. Jadi kamu buat tabelnya seperti tabel yang ada di buku paket halaman 77. Nah, inilah nanti dia menjadi kerangka karanganmu. Langkah yang keempat, setelah kamu membuat kerangka karangan di poin ketiga, kamu kembangkanlah kerangka karanganmu itu menjadi teks cerita atau novel sejarah. Ingat, mengembangkan satu peristiwa tadi itu, kamu boleh menggunakan daya imajinasimu. Semua tahap-tahap ini, poin 1 sampai dengan poin 4,
kamu tulis di buku catatanmu. Nanti suatu saat akan Ibu kumpulkan. Tetapi hasil kerja bersihmu dalam bentuk teks cerita sejarah ya, bukan novel sejarah. Kamu buat di double folio. Itulah yang akan kamu kumpulkan pada Ibu di sekolah. Kamu tulis judulnya. Cerita sejarahmu kali ini bisa dikatakan ini menjadi cerita pendek atau cerpen sejarah.